bela negeriku, jayalah bangsaku. Indonesia tanah air beta, Maluku tanah pusaka. Saat ini kami berada di depan Benteng Durus Tere. Benteng ini berada di Provinsi Maluku, khususnya Kepulauan Saparua. Benteng ini adalah benteng yang bersejarah karena peninggalan penjajah Portugis, kemudian digunakan, dimanfaatkan oleh Belanda, dan benteng ini sehubungan dengan perjuangan dari Kapitan Patimura, di mana masyarakat Maluku di bawah pimpinan Kapitan Patimura tahun 1817 menyerang benteng ini. Untuk lebih jelas tentang benteng ini, kami akan mencoba untuk masuk ke dalam. Ini bersama kami umat dari Paroki Katedral Ambon yang datang ke Saparua dan merangka peresmian Gereja Santo Petrus. Ini adalah bagian depan dari Benteng Durus Tere. Dan pada hari ini kita melihat cukup banyak pengunjung yang datang di Benteng Durus Tere ini. Saya berada di salah satu sisi samping dari Benteng Durus Tere, dan kita melihat bagaimana benteng ini dibangun di atas karang. Ini semua tampak batu-batu, dan ini bangunan bentengnya. Dan di samping sini laut, dan dia berhadapan dengan laut lepas. Jadi tentunya karena benteng, maka arah musuh kalau dari jauh tentunya sudah dipantau oleh orang-orang yang berada di benteng, dan mereka pasti melakukan perlawanan. Ini bagian samping dari arah benteng yang bisa kita saksikan saat ini. Ya, itu sudah. Konten dulu, betul. Mana ada luar biasa ketemu ibu-ibu nih. Ih. Benteng apa ya? Durus Tere. Oh ya, mantap, bagus sekali. Bagaimana tanggapan ibu-ibu kita setelah berkunjung ke Benteng Durus Tere? Aduh, bagus, rapi, bersih, masih terawat, sisa-sisa peninggalan tuh masih bagus. Ya. Tapi ketika melihat ini, kira-kira perasaan apa yang muncul? Ya, berarti daerah sini bisa datang kembali. Iya, berarti dulu juga Belanda perang banyak di sini. Oke, terima kasih ibu-ibu kita yang cantik-cantik. Kini saatnya untuk kita masuk ke dalam areal benteng. Dan ini saya sementara menaiki tangga, dan saya akan memberikan gambaran secara keseluruhan dari bentuk benteng ini, sebelum secara detail kita melihat apa yang ada di dalam benteng. Ini adalah lorong masuk dari gerbang benteng, dan di sini tampak para petugas yang sementara berjaga-jaga. Selamat siang Pak, kami ingin melihat bentuk dalam dari benteng ini. Kira-kira apa yang harus kami perhatikan? Kalau Pak masuk, kalau lokasinya kotor, Pak dikesalkan saya. Karena Pak masuk lokasinya bersih semua. Jadi Pak mungkin mau kunjungi kemana, pas silakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Ini dengan Bapak siapa nih? Pak Pecak, Bapak Cak Marga. Pakaria. Oke, terima kasih ya Pak. Ya. Sekilas gambar tentang bentuk benteng. Jadi sebelah kanan berhadapan dengan laut, dan di belakang kita melihat ada juga tampak laut dan darat.
sebelah kiri saat ini berhadapan dengan rumah-rumah penduduk. Dan ada tampak di depan benteng saat ini ada rumah, itu adalah museum. Kita memulai dengan melihat-lihat dari sebelah kanan benteng. Di Provinsi Maluku memang terdapat beberapa benteng peninggalan Portugis Belanda, dan ini adalah benteng Dorstede yang berada di Pulau Saparua. Benteng Dorstede berarti benteng yang mahal. Ini tampak meriam-meriam tua, meriam kuno dengan ukuran besar. Dan ini ada beberapa meriam yang diarahkan ke wilayah atau area arah pintu masuk dari Teluk. Ini mau menunjukkan bagaimana ketahanan dari benteng ini dengan kesiapan perlengkapan persenjataan yang ada. Jadi ini meriam-meriam yang siap untuk menghadapi musuh ketika masuk dengan kapal. Di balik tembok yang tebal ini terdapat hamparan rumput yang hijau yang tentunya sangat memanjakan mata dari para pengunjung yang berkunjung ke tempat ini. Ini para pengunjung Benteng Dorstede. Jadi bagaimana tanggapan ibu-ibu setelah melihat Benteng Dorstede ini? Mantap. Apanya yang mantap ini? Gunungnya yang mantap, bentengnya mantap. Aduh. Bentuk bangunan dari Benteng Dorstede yang saat ini kita saksikan seperti Senayan lapangan bola kaki. Ada tribun dan pada bagian bawahnya ada lapangan. Kita melihat ada banyak sekali reruntuhan, dan ini tentunya bekas-bekas bangunan yang dulu dibangun oleh para penjajah demi kepentingan mereka yang berada di dalam benteng ini. Dan kita juga melihat pada bagian atas dari tembok itu terdapat ruang-ruang celah. Ini ruang-ruang celah yang ada dimanfaatkan untuk penempatan senjata-senjata. Benteng menjadi benteng yang kuat, yang tangguh bila memiliki kekuatan persenjataan yang memadai. Dan bila semua celah-celah dari benteng ini ditempati oleh persenjataan, maka ini tentunya memberikan kekuatan, ketahanan yang memadai bagi pertahanan benteng ini. Kerap kita membaca kisah-kisah sejarah di mana sebuah benteng dapat ditaklukkan karena kalau sekiranya mereka memiliki persenjataan yang terbatas dan musuh menyerang dari arah yang tidak berkesesuaian dengan arah penempatan persenjataan, maka musuh dapat menaklukkan benteng karena untuk memindahkan persenjataan-persenjataan yang misalnya seperti tadi kami perlihatkan itu berat dan itu memakan waktu, dan perlawanan yang diberikan tentunya juga tidak secara efektif dan efisien dari segi waktu. Yang tampak di hadapan kita adalah sebelah kiri dari posisi benteng.
Saat ini saya berada di satu ruangan yang berada di dalam benteng ini. Ruangan ini ketebalannya sekitar 50 cm, jadi cukup tebal tembok ini. Kemudian di sini cuma terdapat satu pintu dan 2 ventilasi di kiri kanan. Oh ya, ada tampak sepertinya ada 2 ventilasi lagi di dalam kiri kanan, dan ini ukurannya seperti ini sudah. Dan ruangan ini kurang lebih 3 kali 2 meter atau 3 kali 2,5 kurang lebih. Ini kira-kira ruangan ini untuk apa ya, Pak? Ya, ruangnya untuk apa? Tahanan. Ini diperuntukkan bagi para pribumi yang oleh atau masyarakat lokal yang oleh kaum penjajah, dalam hal ini Portugis Belanda, yang melihat bahwa ada masyarakat misalnya atau masyarakat lokal yang melawan, membangkang, melakukan perlawanan, maka mereka dapat ditahan di tempat ini. Kelihatannya kalau misalnya 2-3 orang masih lumayan, tapi kalau jumlahnya banyak ini pasti udaranya oksigennya terbatas, dan ini tentunya menimbulkan rasa sakit, perih, penderitaan bagi mereka yang menghuni tempat ini. Benteng ini dibangun tahun 1676, yaitu pada zaman Portugis menguasai Nusantara termasuk wilayah Maluku. Kemudian benteng ini direbut oleh Belanda dan dibangun kembali tahun 1691. Benteng Dorstede juga sempat dikuasai oleh Inggris, tapi kemudian direbut kembali oleh Belanda. Dan benteng Dorstede ini adalah benteng sangat bersejarah sehubungan dengan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Maluku, khususnya masyarakat Saparua di bawah pimpinan Kapitan Patimura, dalam memberikan penyerangan kepada kaum penjajah demi mempertahankan kekayaan harkat martabat bangsa. Untuk memperoleh keterangan sekilas tentang pertempuran perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Saparua kepada Belanda, kita dapat berkunjung atau melihatnya, membacanya pada tulisan-tulisan yang telah tersedia di museum yang letaknya di depan benteng. Pada museum yang dikhususkan untuk mendokumentasikan tentang perjuangan masyarakat Kepulauan Saparua di bawah pimpinan Kapitan Patimura, di sana kita dapat melihat, membaca bahwa pada tanggal 14 Mei tahun 1817 dilaksanakan musyawarah besar di Gunung Saniri, Saparua, yang dihadiri para kapitan dari Saparua, Seram, Haruku, Nusa Laut, dan Ambon. Saat itu Thomas Matulesi disumpah dan dikukuhkan secara adat dan agama sebagai penghulu perang dengan gelar Kapitan Patimura. Selanjutnya, benteng Dorstede diserbu laskar rakyat di bawah pimpinan Kapitan Patimura pada sore hari. Seluruh penghuni benteng tewas, termasuk para serdadu, Residen Van de Berg, dan istrinya. Satu-satunya anak yang selamat dari penyerbuan itu adalah anak laki-laki kecil dari residen bernama Jan Lubert van den Berg. Jadi penyerangan Kapitan Patimura bersama rakyat Kepulauan Saparua itu menewaskan semua penghuni benteng kecuali anak laki-laki dari residen Van den Berg. Di sini juga tertera sekilas informasi tentang
pertempuran di pantai Wesisil, Saparua. Jadi ini lokasinya berada di belakang benteng pada tanggal 20 Mei tahun 1817 pukul 10.00 antara pasukan Pattimura melawan pasukan Mayor Bixes. Ekspedisi ini digempur habis-habisan oleh pasukan Pattimura. Tentunya informasi yang lebih mendalam tentang Kapitan Pattimura, kita harus membaca pelbagai referensi yang telah ditulis, terutama referensi-referensi yang terpercaya. Ini adik-adik dari mana nih? Paroki Katedral. Paroki Katedral. Santa Maria Benteng Waduh. Daun. Ini adik-adik datang untuk melihat benteng. Iya. Jadi bagaimana tanggapan tentang benteng setelah dikunjungi? Ini pertama kali kita datang ke Saparua dan kita baru pertama kali datang ke Benteng Terstede nih. Dan ternyata sangat luar biasa, sangat bagus pemandangan yang ada di sini. Tapi kalau melihat ini kira-kira perasaan apa yang muncul, yang timbul? Bahagia, bisa sampai di kota Saparua bisa lihat Saparua. pemandangan yang indah di kota Saparua. Tapi pengalaman apa atau perasaan apa yang timbul sehubungan dengan misalnya melihat benteng ini berkaitan dengan perjuangan Kapitan Pattimura? Senang, terharu. Kapitan Pattimura itu sangat Tidak apa-apa. Tapi bagaimana semangat kebangsaan? Artinya dari benteng ini, lalu ini Pattimura pernah melakukan penyerangan terhadap benteng ini. Kira-kira semangat perjuangan apa nih? Pattimura sangat berani bisa tembus pertahanan benteng yang sebesar ini tuh sangat luar biasa, Par. Berjuang, Par. Maluku merdeka. Jadi sebagai narasi muda bagaimana? harus mempunyai jiwa seperti Pattimura. Jadi ini Pattimura muda. Iya. Harapan negara dan bangsa. Luar biasa. Tadi sebelum kita masuk ke dalam benteng, kita telah melihat sisi luar sebelah kanan dari benteng. Maka sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita melihat sisi kiri dari posisi benteng. Kita melihat memang bangunan benteng ini dibangun di atas karang. Ini sisi kiri dari posisi benteng.